Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatiha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يؤني درجاتهم في الجنة وينور ضرائهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقيل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب anna rajulan, memberitahu kepadaku siapa Sayyidina Umar, sesungguhnya seseorang tawaddo'a, berwudu, ialah berwudu siapa rajul, fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi. Fataraka, pada saat wudu itu dia meninggalkan mawdi'a dhufurin, kepada tempat kuku. Maksudnya ay qadra mawdi'i dhufurin, seukuran tempatnya kuku, ala qadamihi, pada kakinya rajul. Fabsarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihatku kepada rajul yang tawaddo'a fataraka mawdi'a dhufurin ala qadami. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, irji fa'asin wudu'aka. Irji, ulangi lagi wudu'nya, fa'asin, kemudian perbaguslah olehmu wudu'aka, kepada wudu'mu. Faraja'a, kemudian kembali siapa rajul, thumma shalla, kemudian salat siapa rajul. Hadis ini dijadikan sebagai dalil wajibnya meratakan seluruh anggota yang wajib dibasuh, harus kena basuh semua. Jadi anggota-anggota yang wajib dibasuh harus kena basuh semua. Apa buktinya? Rasulullah pada saat melihat seseorang yang wudu, lalu ternyata di kakinya masih menyisakan satu bagian yang masih belum terkena basuhan atau belum terkena air, Rasulullah menyuruh untuk ulangi lagi wudunya. Ini menunjukkan bahwa wudu yang pertama itu dihukumi tidak sah. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang meninggalkan bagian terkecil atau melewati bagian terkecil dari anggota tubuh yang wajib dibasuh, maka toharohnya tidak sah.
Kalau toharahnya tidak sah, ibadahnya atau sholatnya juga tidak sah. Nabi bilang irji fa'ahsin wudu'aka. Beliau bilang kembali, maksudnya ulang dan perbaiki wudu'mu. Nabi tidak bilang balik untuk membasuh kakimu karena ada bagian yang belum terkena basuhan air. Jadi bukan baliknya basuh kaki, tetapi ngulang wuduknya. Ini mirip-mirip dengan hadis-hadis yang kemarin itu, yang wailun lil aqabi minan nar. Ya, hadis itu juga bisa dijadikan sebagai dalil wujub isti'abi jami'i ajza'i mahallit taharah. Wajibnya meratakan seluruh anggota-anggota yang wajib disucikan dengan air. Qala haddatsana Suwaid bin Sa'id an Malik bin Anas wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Abu Thahiri wal lafdhu lahu, lafadznya punya Abu Thahir. Qala akhbarana Abdullah ibn Wahbin an Malik bin Anas an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza tawadda al-'abdul muslimu, ketika berwudu siapa seorang hamba yang muslim, awil mu'minu, atau Rasulullah bersabdanya al mu'min, ini syakkun minar rawi, fa ghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya. Pada saat membasuh wajahnya, kharaja min wajihi, keluar min wajhihi, dari wajahnya al-abdul muslim awil mu'min, kullu khati'atin, apa setiap kesalahan, nazara yang melihat siapa abd, ilaiha akan khati'ah, bi'ainaihi dengan kedua matanya, keluar ma'al ma'i bersamaan dengan air yang menetes dari wajahnya. Hadis ini sampai selesai menjadi dalil khurujul khotoya ma'ama'il wudu, keluarnya dosa-dosa, atau kharaja ini maksudnya diampuninya dosa-dosa bersamaan dengan menetesnya air wudhu yang terakhir. Ada yang bilang berguguran bersamaan dengan air wudhu yang menetes, bukan sampai tetes terakhir, bukan keluar bersamaan dengan air yang terakhiran jatuh, bukan, tetapi langsung diampuni. Kharaja itu kinayah dari diampuninya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin atau seorang muslim. Ketika membasuh wajah, maka seketika itu dosa-dosanya berguguran. Au ma'a akhiri kutril ma, atau di sini pakai redaksi au ma'a akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan bagian akhir dari tetesan air. Jadi ada yang bilang ma'al ma'. Ini syaknya minar rawi, bukan dari Nabi. Rawinya ragu. Apakah Nabi bersabda ma'al ma atau ma'a akhiri qatril ma. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashadha yadahu ma'al ma. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluar min yadayhi, dari kedua tangannya, kullu khati'atin, apa setiap kesalahan, kana batashadha, kana yang ada, kananya zaidah, batashadha wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asahha ilmaman taqaddama. Karena bisa menjadi zaidah kalau berada di tengah. Kullu khati'atin kana batashadha, yang menyergap siapa orang atau menyergap hak kepada khati'ah, atau melakukan hak kepada khati'ah, yadahu, apa kedua tangannya, keluar ma'al ma'i bersama air, au ma'a akhiri qatril ma', sama kayak yang tadi. Fa idza ghassala rijlaihi,
ketika dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluar apa setiap kesalahan, kekeliruan atau dosa, masyadha yang berjalan menuju khati'ah, rijlahu apa kedua kakinya keluar, ma'al ma'i bersama air. Jadi ma'al ma'i atau ma'a akhiri qatril ma' itu ta'alluqnya kepada kharaja, keluar, maksudnya diampuni. Hatta sehingga yakhruja keluar siapa al-abdul muslim awil mu'min, naqiyan dalam keadaan bersih, minadz dzunubi dari dosa. Selesai wudhu maka dosa-dosanya semuanya diampuni. Sudah barang tentu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis sebelumnya. Selesai wudhu maka seketika itu dosa-dosanya sudah bersih, semua dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya juga pernah sampaikan bahwa wudhu ini minas syara'i al-qadimah, termasuk dari syariat-syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam usul fikih disebutnya syar'u man qablana, syariat umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya pun persis, wudhu yang kita lakukan sekarang itu persis seperti wudhu yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Bedanya nanti akan dijelaskan di dalam hadis berikutnya. Bedanya adalah italatul ghurri wat tahjil. Nanti akan dijelaskan apa itu italatul ghurri wat tahjil. Qala haddatsana Muhammad bin Ma'mar bin Rib'iyyin al-Qaisi. Qala haddatsana Abu Hisham al-Makhzumi an Abdul Wahid wa huwa ibnu Ziyad. Qala haddatsana Utsman bin Hakim. Qala haddatsana Muhammad bin al-Munkadir an Humran an Utsman bin Affan. Qala Utsman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawadda'a, siapapun yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbagus siapa orang kepada wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluar apa seluruh dosa-dosanya, seluruh kesalahan-kesalahan atau kedurhakaan yang dia perbuat, keluar min jasadihi dari jasadnya man, hatta sehingga takhruja keluar apa khataya min tahti azfarihi dari bagian bawah kuku-kukunya man. Jadi siapapun yang berwudu, ini sabdanya Nabi, bukan sabdanya Wandi ya. Bukan sabdanya Sayyidina Utsman, bukan. Sayyidina Utsman bilang Rasulullah bersabda, siapapun yang berwudu kemudian dia perbagus wudunya, maka bersamaan dengan selesainya wudu itu, dosa-dosanya keluar dari tubuhnya, bahkan dosanya juga keluar dari bagian bawah kuku-kukunya. Ini kinayah, bukan keluar beneran ya. Sekali lagi kinayah an ghufraniha, dari diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala'i wal Qasim bin Zakaria Ibni Dinarin wa Abd bin Humaidin qalu, semuanya berkata haddatsana Khalid bin Makhlad an Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Umarah bin Ghaziyah al-Ansari an Nu'aim bin Abdullah bin al-Mujmir qala, berkata siapa Nu'aim, raaitu Abu Hurairah yatawaddau, satu ketika aku melihat Abu Hurairah berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, fa asbaghal wudu'a, dia menyempurnakan wudunya, tsumma ghasala yadahu, dia kemudian Abu Hurairah membasuh tangannya, al-yumna yang kanan, hatta asyra'a fil adudi, hingga memperpanjang siapa Abu Hurairah fil adudi, sampai pada lengan atas. Jadi pada saat membasuh tangan kanan, basuhannya diperpanjang sampai lengan bagian atas. Adud itu lengan maknanya, lengan bagian atas. Yang wajib dibasuh itu kan mirfaqain. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum
ilal marafiq. Marafiq itu siku-siku, tetapi dalam kasus ini yang dilihat oleh Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, Abu Hurairah membasuh tangannya yang kanan sampai melewati siku-sikunya, bahkan sampai lengan bagian atas. Summa yadahul yusra, kemudian membasuh tangannya yang kiri, hatta asra'a fil adudi, hingga dia memperpanjang pada lengan atas. Summa mataha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahu, kemudian Abu Hurairah membasuh kakinya al-yumna yang kanan, hatta asra'a fis saqi, hingga memperlebar atau memperpanjang siapa Abu Hurairah fisaki pada betisnya. Summa ghasala rijlahul yusra, kemudian Abu Hurairah membasuh tangan kakinya yang kiri, hatta asra'a fisak, sehingga dia membentangkan basuhan itu, memperlebar basuhannya fisaki pada bagian betis. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah berkata, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Demikian ini aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa qala, dan Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamati min isbaghil wudu. Antum, adapun kalian, maksudnya umatnya Nabi, al-ghurru adalah orang yang bercahaya wajahnya. Al-ghurru itu maksudnya bidul wujuh, yang putih wajahnya, bercahaya wajahnya. Al-muhajjalun, al-muhajjalun maknanya bidul aidi wal arjul, yang bercahaya kedua tangan dan kedua kakinya. Yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, min isbaghil wudu'i, ay bisababi isbaghil wudu'. Minnya sababiyah, gara-gara memperpanjang wudu, maksudnya melebihkan basuhan wudu. Faman istata'a minkum, siapapun yang mampu dari kalian, di antara kalian, falyutil ghurratahu, maka hendaklah dia memperpanjang basuhan mukanya, wa tahjilahu, dan memperlebar basuhan kedua tangan dan kedua kakinya. Itu maknanya tahjil. Ini yang saya sebut wudu tadi sebagai syar'u man qablana, syariat umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Nabi Muhammad, wudu sudah ada, dan prakteknya kata sebagian ulama persis seperti apa yang kita praktekkan sekarang. Bedanya pada itolatul ghurri wat tahjil atau itolatul ghurrati wat tahjil. Kesunahan membasuh lebih dari muka dan kedua tangan sekaligus kedua kaki. Jadi kalau basuh jangan hanya basuhan yang wajib saja, sunnah untuk dilebihkan, karena itu yang menjadi pertanda nanti, menjadi alamat umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain. Nabi Muhammad kelak di akhirat bakalan tahu yang mana umatnya, karena umatnya Nabi Muhammad itu dalam hadis-hadis berikut juga dijelaskan bercahaya ke mukanya, wajahnya bercahaya, kedua tangannya bercahaya, kedua kakinya bercahaya, gara-gara lebihan basuhan wudu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada yang kayak begitu kan di Al-Quran. Qala wa haddathani Haru bin Sa'id al-Aili qala haddathani ibn Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim bin Abdullah annahu, sesungguhnya Nu'aim ra'a Abu Hurairah yatawadda, melihat Abu Hurairah berwudu, faghasala wajhahu, membasuh Abu Hurairah kepada wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, hatta kada yablughul mankibain, hingga nyaris yablughu, sampai apa, ghaslun al-mankibain, kepada dua pundak, membasuh wajah dan membasuh kedua tangannya hingga nyaris sampai ke dua pundaknya. Itu yang dimaksud italatut tahjil. Tsumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain, membasuh kedua kakinya hingga mengangkat siapa siapa Abu Hurairah, atau hingga mengangkat Abu Hurairah ila saqaini, kepada dua betis. Summa qala, kemudian Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamati, kelak mereka akan datang di hari kiamat ghurran dengan wajah yang berseri-seri, muhajjalina, kedua tangan dan kedua kakinya juga bercahaya, min atharil wudu, bekas atau gara-gara cahaya itu diperoleh oleh mereka dari bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapapun di antara kalian yang mampu memperpanjang basuhan mukanya, memperlebar basuhan mukanya, falyaf'al, maka hendaklah melakukan. Siapa? Man istata'a minkum. Qala haddatsana Suwaid bin Sa'id wa ibnu Abi Umar. Jami'an semuanya an Marwan al-Fazari. Qala Ibnu Abi Umar berkata, haddatsana Marwan an Abi Malik al-Asja'i, Sa'ad bin Tariq an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna haudi, sesungguhnya telagaku, telaganya Rasulullah, telaga, abadu itu lebih jauh, min ailata dari ailah, min adanin dari adan. Maksudnya lebih panjang, lebih besar, lebih lebar daripada jarak antara ailah sampai adan. Ailah ini ada di Shimal Biladil Arab. Sedangkan adan ini ada di akhir Biladil Yaman, ada di perbatasan Yaman. Ya, panjang sekali. Shimal itu utara ya, utara negara-negara Arab. Jadi dari ujung ke ujung. Panjangnya telaga yang disediakan untuk Rasulullah nanti di surga, ya pokoknya panjang sekali lah, lebar sekali, luas sekali. Lahwa, sesungguhnya adapun haudi, asyaddu itu lebih sangat, bayadon putihnya, maksudnya jernih, lebih jernih, minas salji daripada salju. Wa ahla, warnanya lebih jernih daripada salju. Wa ahla minal asali bil laban, dan rasanya jauh lebih manis ketimbang madu yang dicampur dengan susu. Wala aniyatuhu, sungguh adapun wadah-wadahnya telaga, maksudnya wadah-wadah yang disiapkan untuk minum dari telaga itu, dari air di telaga itu, aksaru itu lebih banyak, min adadin nujumi, dari bilangan bintang. Ini lil mubalaghah fit taktsir, maksudnya wadah-wadah yang disediakan untuk minum dari telaga itu amat sangat banyak. Wa inni la asuddun nasa anhu, wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, la asuddun nasa, aku akan mengusir orang-orang anhu dari telagaku, kama yasuddur rajulu ibilan nas, sebagaimana mengusir siapa seseorang ibilan nas, kepada ontanya orang-orang lain, maksudnya untanya orang lain, an haudihi, dari telaganya rajul. Jadi kalau ada onta orang lain, milik orang lain, minum di telaganya sendiri, akan diusir oleh pemiliknya, pemilik telaga, biar nggak ikut-ikutan kayak ontanya pemilik telaga. Enak aja, ini kan onta gue gitu, kata orang Jakarta. Ini telaga gue, nggak usah ikut-ikut. Ontanya karena bukan milik sendiri. Nah, itu dideskripsikan, diilustrasikan oleh baginda Nabi, nanti aku akan mengusir orang-orang yang tak berhak mendekat ke telagaku, sebagaimana seorang yang punya onta mengusir onta-onta orang lain agar tidak mendekat kepada telaganya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idin, apakah engkau mengenal kami ketika itu? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya. Lakum, ialah bagi kalian, sima, kalian punya tanda-tanda, alamat sima itu. Simahum di Al-Qur'annya, tanda-tanda. Sima, adapun tanda, laisat, yang tidak ada, apa sima, li ahadin, ialah bagi seorang pun, minal umami, dari umat-umat yang lain. Kalian punya tanda, makanya saya mengenali kalian. Maksudnya, kata Nabi, saya kenal umat saya karena punya tanda, ada tandanya. Tariduna alayya,
kalian akan mendatangiku, umatnya Nabi akan datang kepada baginda Nabi, ghurron dengan keadaan wajahnya bercahaya, muhajjalina, kedua tangan dan kedua kakinya bercahaya, min atharil wudu'i, gara-gara bekas wudu, yaitu latul ghurrati wat tahjil. Hadis-hadis ini dan yang serupa berikut menjadi dalil kesunnahan italatul ghurrati wat tahjil fil wudu. Qala wa haddatsana Abu Quraib wa Wasil bin Abdul A'la wal lafdhu li Wasil qala, keduanya berkata haddatsana Ibnu Fudail an Abi Malik al-Asja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taridu alayya ummati al-haudha, mendatangi alayya atasku ummati, siapa umatku, al-haudha kepada telaga yang dipersiapkan untukku atau disediakan untukku, wa ana adzudun nasa anhu, dan aku akan mengusir orang-orang anhu dari telaga, kama yadzudur rajulu, sebagaimana mengusir siapa seseorang, ibilar rajuli kepada untanya orang lain, an ibilihi, agar tidak mendekati untanya rajul yang pertama. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ata'rifuna, apakah engkau bisa mengenali kami? Qala, Nabi Muhammad bersabda, menjawab, na'am, iya, lakum sima, ialah bagi kalian ada pun tanda, laisat, yang tidak ada pasima, li ahadin, bagi seorang pun, ghairikum, selain kalian. Kalian punya tanda istimewa yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Tariduna, kalian akan datang, alaya atasku, gurron, dengan wajah bercahaya, berseri-seri, muhajjalina, kedua tangan dan kedua kaki juga bercahaya, min atharil wudu'i, gara-gara bekas wudu, wal yusaddanna, dan sungguh ini nanti akan diusir, anni, untuk mendekat dariku, ta'ifatun, siapa kelompok, minkum, dari kalian. Jadi ada umatnya Nabi nanti akan diusir, tidak boleh mendekat telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa sampai karena dihalangi. Fa'aqulu, kemudian aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, haula'i min ashabi, mereka-mereka yang tidak bisa sampai kepadaku, mereka-mereka yang diusir untuk mendekat atau dilarang untuk mendekat ke telagaku adalah bagian dari sahabat-sahabatku. Fayujibuni, kemudian menjawab nih kepadaku, malakun, siapa seorang malaikat. Pada saat aku mengatakan bahwa mereka adalah sahabat-sahabatku, ada malaikat yang menjawab, fayaqulu, kemudian malaikat tadi berkata, wa hal tadri ma ahdatsu ba'daka, apakah engkau tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Jadi ashabi yang dimaksud ini, kata ulama, ada yang bilang al-munafiquna wal murtaddun. Ashabi ini adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada saat Nabi Muhammad mengeluh, ya Rabbi haula'i min ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku, kenapa engkau halangi untuk mendekat kepada telagaku? Malaikat menjawab, apakah engkau tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat? Jadi kalau ikut pendapat ini, mereka irtadda anil Islam, mereka keluar dari agama Islam. Pendapat lain mengatakan ashabi yang dimaksud adalah man kana fi zamanin Nabi, orang yang beriman pada zaman Nabi, man kana yu'minu fi zamanin Nabi tsumma irtadda ba'dahu, kemudian murtad setelah itu. Ini mirip yang tadi, cuma yang tadi ada tambahan al-munafikun. Jadi kalau orang munafik ini sudah ada, Nabi masih hidup, orang-orang munafik sudah ada, sudah banyak. Pentolannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, yang menjadi provokator hadisatul ifki, menuduh perselingkuhan antara Sayyidah Aisyah dengan salah seorang sahabat Nabi. Ada yang bilang ashabi yang dimaksud ashabul ma'asi wal kabair alladzina matu ala tauhid, adalah orang-orang yang bermaksiat atau orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar selama masih di dunia, tetapi mati dalam keadaan
membawa iman, matu ala tauhid, mati dalam keadaan Islam. Mereka dihalangi untuk mendekat kepada telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Ali bin Musir an Sa'd bin Tariq an Rib'i bin Hirash an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haudil abadu min ailata min adan. Sungguhnya telagaku lebih jauh daripada Ailah dan Adan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang adapun diriku ada pada kekuasaannya, inilah adudu anhu rijala, aku akan mengusir anhu dari telaga ar-rijala kepada orang-orang, kama yadudur rajulu, sebagaimana mengusir ar-rajulu siapa seseorang al-ibil al-gharibata kepada onta yang asing, anahudihi dari telaganya. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ta'rifuna, tidakkah engkau mengenali kami pada saat itu? Qala Rasulullah menjawab, na'am tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu, laisat li ahadin ghairikum. Maknanya sama kayak yang tadi. Qala haddatsana Yahya ibnu Ayyub. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.